Kita berangkat ke sini tidak ada niatan untuk kalah. Yang ada adalah menang dan mati syahid. Yang kalian ketahui, Indonesia dijajah siapa, Cah? Belanda, terus Jepang, Portugis. Semuanya itu diawali dari runtuhnya Konstantinopel. Konstantinopel itu apa? Sebuah kerajaan yang ada sekarang itu di Turki, Istanbul, Turki. Dulu itu daerah Turki itu milik orang-orang Nasrani Ortodoks. Jadi Nasrani kan ada tiga, Cah. Ada yang Ortodoks, ada yang Protestan, ada yang Katolik. Lebih dari ratusan tahun untuk menembus benteng tersebut. Bayangkan. Zamannya Nabi, Kanjeng Nabi dulu sudah pernah bilang, kelak Konstantinopel ini akan dijatuhkan umat Islam. Tapi nggak disebutkan itu kapan. Jadi bentuknya hampir seperti benteng Cina, cuma lebih tinggi lagi. Jadi bentuknya itu hampir seperti ini, Cah. Ini bentengnya. Ini kerajaan. Jadi kerajaan ini diisolasi, diubengi. Di sini ada kapal-kapal perang besar. Di sini ada rantai besar. Jadi musuh kalau mau nyerang, mau perang ambek ini Konstantinopel harus melewati tembok ini, atau lewat musuh kapal perang pada saat itu, atau di sini ada bukit, atau munggah ke bukit ini baru tembaki kok ini. Jadi selama ratusan tahun kaum muslimin belum pernah menaklukkan negara kerajaan ini karena saking susahnya. Tibalah kerajaan daerah timur dipimpin oleh pangeran muda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini berusia berapa kira-kira? Jangan tahu. 16. 21 tahun. Sek enom. Umur bapak ini 25. Berarti sak ngisorku 3 tahun. Beliau sudah menjadi sultan. Sultan memiliki ratusan ribu pengikut, ratusan ribu warga. Muhammad Al-Fatih ini memiliki strategi yang sangat cerdas. Beliau mengamati zaman-zaman kakek-kakeknya, ayahnya, buyut-buyutnya, kok mereka belum bisa menaklukkan daerah ini. Apa yang salah? Kalau saya nganut carane mbah-mbahku biyen, ya tetap kalah. Sambil memikirkan cara bagaimana cara menembus ini, tiba-tiba di daerah sini, kerajaan ini ada pendatang. Wong dodol senjata. Dia teko set. Assalamualaikum. Ya, enggak assalamualaikum ya. Cuma dia itu Nasrani, podo Kristen nih. Dia berbicara terhadap raja di sini. Raja. Aku punya senjata, ya. Aku punya senjata sing kondang. Seluruh dunia ini belum ada yang memiliki. Kok nak tak kei senjatamu ning kene iki wis auto
no counter, tidak bisa tertembus sedikit pun. Oh iya kah? Oh ya udah, gini aja. Kamu tinggal di sini dulu, nanti nak aku sudah duit, engko tak tukune. Rojo ada duit. Senjata itu sangat mehong, mahal. Kerajaan pada saat itu kekurangan dana. Wes kowe mampir ning kene sik, tak biayai, engko nak wayah aku tuku senjata aku tak panggil. Ya, selama 1 tahun si penjual senjata tadi nggak dipesen-pesen. Akhirnya kayak alah, wes gak OOT, ngomong-ngomong tok. Akhirnya dia keluar dari Konstantinopel ini. Tiba-tiba dia sampai di kerajaannya Muhammad Al-Fatih. Ditawarilah si Muhammad Al-Fatih ini. Dia nggak peduli mau Kristen mau Yahudi, nggak peduli penjual senjata itu. Yang penting niatnya dodolan. Jadi kita juga kayak gitu toh, toleransi sejak dini. Jadi udah pernah iku wong Kristen, iki wong Yahudi, gak usah tukoni, nggak seperti itu. Muhammad Al-Fatih sudah memberikan contoh toleransi. Iki wong Kristen dia dodol senjata. Gelem nuku tau ora? Akhirnya Muhammad Al-Fatih tanya dulu, bagaimana kalau senjata ini dapat digunakan untuk menghancurkan tembok yang begitu tebal, mungkin sekitar 5 sampai 3 meter tebelnya. Dan tingginya mungkin tinggi sekali, mungkin 15 meter atau berapa meter. Hah? Kamu jangan-jangan ingin menghancurkan Konstantinopel. Jadi sing dodol senjata iki mau, jangan-jangan kamu ingin menghancurkan ini. Ya wes ngerti. Ya, betul sekali. Oh, kebetulan aku sudah 1 tahun yang lalu di sini, tinggal di sini. Jadi aku tahu banget keadaan kerajaan ini gimana. Walaupun dia sama-sama umat Kristen, tapi mau dua niatnya dodolan. Gak peduli, niatnya dodolan untung. Ya udah, buatkan aku meriam sing iso menghancurkan tembok ini. Dibuatlah meriamnya sekitar 8 meter kali berapa gitu, panjangnya 8 meter atau 6 meter. Nah, Muhammad Al-Fatih gak mau, harus lebih dari itu. Biasa yang gede. Meriamnya, meriamnya gede. Meriam nah. Muhammad Al-Fatih ini Islam, wong Kristen iki mau sing dodol. Kowe itu. Nah, kemudian dibuatlah senjata sing gede iki mau. Senjatanya total ono puluhan, belasan. Ono bukan. Cara mengangkutnya dengan cara bongkar pasang. Bongkar pasang. Iya, zaman dulu sudah bisa bongkar pasang. Jadi dia galinya, cara nyetak senjata itu dengan gali tanah, dicori besi, cuet, gue kan atas tuh tanah, gue lagi ditokno sisi. Sudah punya senjata yang besar ini. Singkat cerita, Muhammad Al-Fatih sudah siap untuk berperang. Kurang lebih dengan 200.000 orang. Kalian bayangkan 200.000. Sampai ada yang bercerita kalau di sini, ini masukan nih, yang menonton dari Konstantinopel bercerita bahwa seperti lautan besi. Kenapa? Karena mereka kan berperang nggawa kelambi besi. Jadi nggawa tameng besi, nggawa kelambi besi. Mereka yang melihat dari benteng ini seperti lautan besi yang mengelilingi benteng. Sebelum melakukan penyerangan, mereka melaksanakan sholat dulu. Sholat berjamaah. Diimami oleh Muhammad Al-Fatih. Karena seperti yang Bapak bilang kemarin ada cerita, setiap pemimpin perang, baik itu usianya lebih muda, itu menjadi pemimpin sholat, imam sholat. Ya. Kemudian diluncurkanlah tembakan ini.
Duar, iki watune mencolot. Temboknya ya. Berlubang. Tetapi kurang besar untuk dimasuki. Nah, kekurangannya apa? Senjata ini ada yang tahu? Cuy, double. Cuy, double. Nah, kekurangannya adalah reload. Tahu reload? Iya, reload. Walau damage-nya kritikalnya gede, cuy, double. Tapi reload-nya lama. Karena apa? Ini panas banget. Dia menembak berapa ton itu totalnya itu, berapa ratus kilo meriame. Dan itu membuat dia panas. Nah, dipeksa tambahin ikine sing meledak. Jadi perlu didinginkan. Itu yang lama. Nah, sambil menunggu reload, si penjaga benteng ini dia membangun kembali temboknya. Semen. Jadi maka dari itu betapa susahnya menjebolkan benteng ini. Bahkan sampai ratusan tahun umat Islam belum ada yang bisa berhasil. Ini baru bentengnya, belum jobone benteng. Ini bentengnya, Cah. Jobone itu masih ada parit. Jadi kalau ada kuda lewat gak iso. Ada parit, otomatis orangnya kudu mudun, harus turun. Nah, ketika turun ini ada pasukan pemanah di sini. Pokat. Ya. Pak, kira-kira gimana? Ada cara lain nggak menurut kalian untuk menembus benteng ini? Ada cara lain nggak? Nah, ini perhatian, nggak bisa. Soalnya ini semua dijaga. Kalian pernah lihat nggak film orang yang keluar dari penjara? Lewat apa? Ventilasi. Gorong-gorong. Menggali. Apakah belum pernah dicoba? Sudah pernah dicoba. Tapi zamannya mbah-mbah dulu. Ya, iki ya digali set. Iki bentengnya, iki do jero nih, iki ngene. Kari munggah ini. Ya toh? Tapi mereka itu juga cerdas dengan menggunakan ember berisi air. Jadi nek ana wong nggali do ngisor iku geter. Wah, ya ana wong di ngisor. Akhirnya kalau ada orang di bawah, mereka melubangi dari atas dicori besi panas. Jadi sing do ngisor kene mati kabeh. Sampai segitu sulitnya menaklukkan benteng Konstantinopel ini. Pertahanan di laut gimana, Pak? Di laut zaman dahulu kapal umat Islam masih kecil. Masih besar kapal orang Konstantinopel ini. Ini gede-gede. Kapal induk, hampir seperti kapal induk kita umat muslim pada saat itu masih kapal nelayan biasa. Jadi walaupun jumlahnya banyak, kapal koyo nangkep iwak ngono iku lho. Tapi sing Konstantinopel ini memiliki kapal yang besar, hampir seperti kapal induk, gede. Jadi walaupun kapal umat muslimin banyak sekali di sini, tetap diratakno. Pak, di sini gimana, Pak? Kan nggak ada yang jaga, sedikit saja yang menjaga. Ini ada rantai. Rantai ini kalau dilewati kapalnya bocor, ngisor. Di sini bukit. Gimana, Saudara? Malam terakhir dari penaklukan Konstantinopel itu ada omongan dari wakil si Muhammad Al-Fatih ini, carane gurune. Ayolah, kamu pulang sajalah, ayolah. Soalnya banyak orang yang meninggal. Jangan karena kamu keras kepala, iki mengorbankan semuanya, jadi mati kabeh. Tapi ada yang menyanggah. Wong mualaf.
Kita berangkat ke sini tidak ada niatan untuk kalah. Yang ada adalah menang dan mati syahid. Hal itu yang membuat Muhammad Al-Fatih kembali semangat. Kemudian beliau memikirkan ide, ternyata ada ide yang brilian sekali, tapi juga kocak gimang. Apa idenya? Yaitu memasukkan kapal melewati bukit ini, dijunjung. Banyak yang bilang, ini Muhammad Al-Fatih ini sedang ngelindur, sedang nggak sehat akalnya. Langsung beliau berkata, lebih baik aku mencobanya daripada hanya putus asa di sini. Akhirnya dicobalah. Ket tengah wengi kasih subuh. Puluhan kapal sudah berhasil melewati rantai ini, Dok Ken. Di sini posisi keadaan pol lemah. Penjaganya sitik. Pagi harinya mereka yang berjaga kaget. Duh, kok ada kapal yang kene? Mereka tidak menyangka bahwa bukit sini dilewati menggunakan kapal dijunjung. Akhirnya, wabut. Akhirnya benteng ini sudah ditaklukkan Muhammad Al-Fatih. Next, sejak ditaklukkan benteng ini merupakan daerah perdagangannya wong Barat, wong Belanda, wong Inggris, wong Amerika. Ini adalah pusat perdagangannya ketika di daerah timur. Nah, ketika pusat perdagangannya sudah dihapuskan, dikuasai umat Islam, maka wong Belanda, wong Inggris, wong Amerika, itu gak iso tuku nong kene, tidak bisa beli di sini. Apa yang biasa dibeli mereka yaitu rempah-rempah. Yang biasa dibeli mereka yaitu rempah-rempah. Terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like juga ya guys agar sama-sama memberi informasi yang bermanfaat. Dan guys, kalian bisa komen di kolom komentar yang di bawah. Oke, ini diambil oleh umat Islam. Asalnya perdagangan gini ya. Perdagangan. Ini dari Indonesia, dari India, dari Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Itu dikumpulkan di sini dan dijual lagi ke Amerika, Belanda. Nah, ini kan dikuasai umat Islam. Gak iso tuku kene. Akhirnya bangsa Portugis mencari sendiri rempah-rempah yang ada di Asia. Salah satunya Indonesia. Akhirnya mereka masuk di Indonesia, di daerah Maluku. Jadi rakyat Portugis itu sudah sampai di Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Ya, rempah-rempah kayak jahe, kunir, kunyit, itu di daerah barat itu sangat susah didapatkan. Nah, karena keahlian tentara atau penjajah tadi merayu, mengadu domba kerajaan sing ana do Indonesia, akhirnya semuanya dikuasai oleh bangsa barat. Bangsa barat. Di Portugis ya. Portugis ini dia musuhan sama Spanyol. Jadi Spanyol mau tegal kene ya. Sama-sama masuk ke sini. Dan dia saling bermusuhan, saling rebutan rempah-rempah. Padahal itu aslinya milik Indonesia. Tapi kenapa mereka sing rese? Kenapa dia yang ribut? Ya, akhirnya si
Siapa tadi ya? Portugis sama Spanyol. Spanyol akhirnya kalah sama Portugis. Spanyol akhirnya ke daerah negara Filipina. Jadi ini dikuasai oleh Portugis. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Pak, Belanda ini Pak? Belanda. Nah, Belanda pertama kali datang lewat atas. Lewat Aceh. Nah, ini orang yang lewat sini Belanda ini pedagang sing padha ae ameh tuku rempah-rempah di sini. Saking akehe rempah-rempah no Aceh, no Sumatera, banyak sekali pedagang Belanda sing mampir rene kabeh. Woi, ini api-api barang woi. Ini rempah-rempah ya akeh. Nah, semakin banyak pedagang maka semakin banyak persaingan. Jadi iki gekku, iki wilayahku. Dan karena banyak pedagang sing royokan, akhirnya pemerintah orang-orang Belanda tadi membentuk VOC. VOC ini sebuah organisasi yang mengatur perdagangan. Jadi zaman dahulu ono duit VOC di Indonesia ini. COC. VOC mengatur perdagangan. Masalah rempah-rempah. Tapi VOC bubar karena banyak yang korupsi. Ada yang apa nih? Ada yang mementingkan kehidupannya sendiri dan lain-lain sehingga VOC bubar. Kemudian datang lagi Jepang. Jepang etatoe mau membebaskan Indonesia dari Belanda. Cuman dimanfaatkan lagi wong Indonesia, saking wong Indonesia itu punya budaya sopan santun, apian, ewohan. Jadi dirayu Jepang itu tergoda bisa mengusir Belanda, cuma kita juga dijajah Jepang. Sama.